Universitas Ibnu Sina, apalagi sekarang ini kan kita udah masuk ke era Gen Z nih Bu ya. Ya. Pasti ada tantangan sendiri ya. Intan misalnya jadi mahasiswa pasti ada tantangannya. Terus tim-tim yang bergerak di belakang layar kita ini pasti semua ada tantangannya. Mahasiswa nih, dosen sudah sangat ingin membantu, menggebu-gebu, berapi-api, ya kan, berkobar semangat membantu. Tapi memang mahasiswanya yang bergeraknya lambat. Iya. Oke, mungkin pengalaman banget. Jangan-jangan. Kembali lagi ke podcast Sobat UIS, dosen inspiratif Universitas Ibnu Sina. Halo Sobat UIS, selamat sore semuanya. Jadi hari ini bertemu lagi bersama aku Intan Zatura sebagai host yang menemani kalian semuanya. Jadi hari ini tuh kita mengundang dosen inspiratif, tentunya dosen muda yang sangat berprestasi di Universitas Ibnu Sina. Aduh. Ini di-tag ya. Oke Sobat UIS, hari ini kita ditemani oleh Dr. Herdianti SKM Kes. Bener Ibu? Bener. Jadi Ibu Herdianti ini adalah salah satu dosen muda ya Bu ya, yang sudah menjadi dokter. Jadi gimana nih Bu, kita akan mengulik-ngulik nih gimana perjalanan Ibu Herdianti menjadi seorang dosen nih Bu. Mungkin bisa diceritain Bu di Sobat UIS hari ini. Oke, Intan dan Sobat UIS semuanya. Agak gimana ya? Oke, baik. Terima kasih dulu sebelumnya nih Sobat UI. Saya diundang ke sini. Sebenarnya kalau mau berbicara UIS itu dosen berprestasinya banyak ya. Dosen berprestasinya banyak dan nanti mungkin Sobat UIS akan bertemu satu persatu ya. Iya, benar, nah, ditunggu. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Intan, nama saya Herdianti. Kebetulan saya mungkin pertama ya diundang dulu, nanti akan menyusul dosen berprestasi yang lainnya. Dan dosen muda juga kita di Universitas Ibnu Sina, tentunya dosennya muda-muda, timnya juga muda-muda ya. Contohnya nih Intan nih. Halo. Nanti akan jadi mahasiswa berprestasi, kemudian alumni berprestasi, sampai mungkin juga nanti dosen di sini ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, saya kebetulan alhamdulillah di Universitas Ibnu Sina ini penempatan Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Karena saya background ilmunya kesehatan masyarakat, jadi memulai debut ya. Kalau istilah anak Korea debut ya. Debut jadi dosen itu sebenarnya tahun 2014. Cuman memang saya di Ibnu Sina dimulai di 2017. Jadi saya S1 S2-nya itu memang kesehatan masyarakat. Ya, S1 S2-nya di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi saya import. Jauh banget ya. Jadi dari Makassar ke sini karena memang kebetulan suami kerja di sini ya, jadi sudah punya suami Sobat UIS ya, jadi nggak jomblo lagi ya, meskipun masih muda. Ya, tapi nggak apa-apa, masih banyak dosen muda yang single, apalagi yang cowok-cowok ya, ganteng. Kalau nggak dosen, staffnya juga kok banyak yang cantik-cantik, ganteng ya. Kita lanjut ya. Iya, lanjut Ibu. Baik. Saya S1 S2-nya itu kesehatan masyarakat dan kebetulan kalau mau berbicara sebenarnya saya di awal itu tidak punya pengalaman apapun, langsung S2. Ya, jadi kalau mau dibilang saya S1 S2 itu memang pure sekolah. Jadi selesai S1 3,5 tahun, lanjut dapat beasiswa, lanjut S2 di kampus yang sama, karena kebetulan kampus waktu itu ketika dia lulus cum laude dia akan mendapat
bebas tes masuk S2 dan juga akan mendapat beasiswa. Kebetulan memang S1, S2 saya itu adalah beasiswa Hunter. Wow. Iya. Jadi memang karena kebetulan saya juga bukan orang yang beradab, maksudnya keluarganya tuh bukan yang kaya-kaya banget ya, bukan yang dari orang kaya, bukan. Jadi memang masih mengejar beasiswa. Nah, S1-nya itu dapat beasiswa prestasi waktu itu dari 1 sampai selesai 3,5 tahun. Kemudian S2-nya dapat beasiswa unggulan namanya waktu itu dari Dikti. Jadi dibiayai juga, cuman memang perjanjiannya waktu itu adalah ketika dapat beasiswa unggulan, nanti selesai itu kita bersedia ditempatkan untuk mengabdi. Nah, di tahun 2014 saya selesai. Saya kemudian ditempatkan, kebetulan saya selesai Jambi, namanya waktu ada salah satu stikes di situ membutuhkan dosen kesehatan masyarakat. Nah, jadilah kami ditempatkan di sana selama 3 tahun. Nah, waktu itu belum menikah. Nah, setelah menikah jadilah karena suami di Batam, mencari-carilah di mana ya saya bisa masuk yang ada kesmasnya. Nah, setelah searching waktu itu di sini belum merger, masih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah, 2017 ya, karena kan kita merger 2019, merger ke Universitas Ibnu Sina dari 3 sekolah tinggi. Nah, dari situ saya pindah di sini 2017 dan 2020 saya melanjutkan kuliah kembali. Iya, 2020 dan tentunya dengan beasiswa dong. Masa mau kuliah nggak beasiswa? Ya kan? Kayaknya semua perjalanan prestasinya Ibu itu semuanya rata-rata beasiswa, Bu ya? Iya, alhamdulillah. S3 itu dapat beasiswa LPDP. Alhamdulillah dari Kementerian Keuangan dan bagi yang mau sebenarnya sangat luar biasa ya, beasiswa sekarang banyak. Jadi jangan berkecil hati, kita harus selalu berusaha. Karena saya sebagai pengalaman, bukan berarti saya mendaftar langsung lulus ya, tidak seperti itu. Jadi saya juga untuk mengikuti beasiswa itu ada 3 kali tidak lulus untuk TOEFL-nya. Nah, yang keempat baru lulus melebihi passing grade. Jadilah memakai sertifikat yang terakhir dan akhirnya lulus di UI ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga. Kemudian setelah itu selesai di 2024. Wow. Iya. Jadi kalau bisa kita dengar nih dari teman-teman semuanya, dari awal sampai akhir tentang perjalanan Ibu Herdianti ini, semuanya itu rata-rata beasiswa nih teman-teman sekalian. Jadi buat kalian, tadi kita udah dengar ya dari Ibu Herdianti kalau maafin Bu, dari family Ibu Herdianti itu mungkin kita bilang tergolong sederhana ya Bu, sederhana, ya. Benar. Tapi Ibu Herdianti ini tetap semangat sekolah, bahkan mendapatkan beasiswa sampai S3 Bu ya. Betul. Sampai S3. Jadi itu tidak terkendala dengan umur. Dan tagline tadi kan dosen muda nih teman-teman sekalian ya. Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terus kita ada juga nih Bu, kalau kita lihat nih kan Universitas Ibnu Sina, apalagi sekarang ini kan kita udah masuk ke era Gen Z nih Bu ya. Pasti butuh PR banget. Betul. Untuk merangkul mahasiswa-mahasiswa. Jadi apa sih tips Ibu untuk gimana sih cara membangun komunikasi dengan mahasiswa nih Bu? Gen Z sebenarnya fun ya sebenarnya Gen Z ini, karena lebih banyak kreativitasnya tinggi. Kalau saya bilang Gen Z ini kreativitasnya tinggi karena memang eranya sekarang seperti itu ya. Dulu kami kan nggak ada yang kemana, mungkin ada lah tapi nggak secanggih yang sekarang, yang ada TikTok, ada bisa mengedit foto dengan gampangnya, video dengan gampang yang dipublikasi dan gampang viral seperti itu. Nah, memang untuk membangun komunikasi, terutama sebagai pendidik ya, kita kan di dosen ini juga sebagaimana tugas kita itu mendidik dan bagaimana menjadikan mahasiswa itu adalah
teman ya. Jadi bukan berarti dosen itu harus killer ya. Benar-benar. Nah, harus yang selalu bertemu itu harus tunduk dan sebagainya. Itu sekarang nggak berlaku deh kayaknya. Dulu iya mungkin kita nggak bisa melihat matanya karena takut ya. Bener, Bu. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nah sekarang ini memang tantangannya adalah bagaimana Gen Z ini kita sebagai dosen itu berkomunikasi dengan dan membangun hubungan yang memang sifatnya friendly ya. Jadi lebih ke friendly. Jadi memang kalau pengalaman saya sendiri sebagai dosen selama kurang lebih 10-11 tahun ini, memang untuk yang paling utama sebenarnya bagaimana dosen ini menata mood. Ya, karena ketika misalnya kita saja yang memang nggak bisa menata mood kita, itu pasti kalau masuk kelas marah saja, jengkel saja, belum apa-apa baru bergerak sedikit mahasiswa langsung marah, seperti itu ya. Jadi memang paling kalau saya sendiri bagaimana membangun komunikasi, setidaknya kita bagaimana kalau ada mahasiswa bertanya kita respon. Itu paling, karena Gen Z ini biasanya mereka tuh menggebu-gebu. Misalnya kadang kita suruh dia misalnya hari ini, tetapi ternyata besoknya baru teringat. Nah, ketika dia besoknya itu teringat, di situ dia mulai melancarkan tuh banyak WA-nya. Baru di situ. Nah, itu kita harus pahami karakter anak sekarang memang seperti itu. Jadi memang kita itu sebagai dosen ya bagaimana memberikan respon ketika mahasiswa bertanya. Nah, itu komunikasi. Kemudian tentunya juga ketika mereka ada masalah ya. Karena Gen Z ini kan biasanya mereka tidak mau bercerita. Mereka itu biasanya nanti banyak pertimbangan. Saya bercerita nanti dibully misalnya. Saya bercerita nanti ibunya menyalahkan saya atau dosennya menyalahkan saya. Nah, image seperti itu tentunya kita sebagai dosen bisa meminimalisir. Jadi kalau misalnya karena kita dosen juga kan ada namanya wali ya. Jadi kita ada pembimbing akademik. Sebagai pembimbing akademik itu kita selalu melakukan pendekatan kalau memang mereka ada masalah, jangan sampai tidak cerita. Nah, itu yang paling utama. Jadi apapun masalahnya, cerita aja dulu. Ya, itu yang paling pertama kita tekankan. Kalau saya sendiri sebagai dosen yang memang berkecimpung di dalam di tengah-tengah mahasiswa, pasti saya sampaikan di situ. Dan juga Gen Z ini suka hal-hal yang up to date. Benar-benar Bu. Nah, hal-hal seperti ini biasanya pengalaman saya itu kita bawa ke dalam dalam kelas, kita bawa dalam ketika berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Misalnya kalau di dalam proses belajar mengajar ya, kita selipkan yang lagi viral, misalnya apa ya, ubur-ubur ikan lele ya, misalnya seperti itu. Kita bawa dalam mungkin ada salah satu slide di perkuliahan kita selipkan, atau mungkin kita biasa kan anak Gen Z ini kalau siapa yang ini misalnya lagi cinlok satu kelas ya, kita cari-cari ya. Tapi di belakang itu kita juga tentunya memberikan motivasi, memberikan semacam kata-kata yang memang jangan sampai mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk berkuliah, kemudian usaha dari orang tua. Nah, itu yang paling penting kita sampaikan pada saat diselipkan pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, gitu. Sangat menginspiratif sekali ya teman-teman sekalian. Oke, Bu Herdianti. Terus Ibu, ini kan Ibu udah selesai S3 ya berarti Bu ya. Kemarin ada ngambil penelitian atau proyek yang udah dilakuin tuh apa aja sih Bu? Oh iya benar. Nah, alhamdulillahnya memang bukan berarti mau pamer ya. Enggak bukan. Ya. Sobat UIS enggak ya. Enggak, bukan ajang pamer-pamer. Enggak. Jadi memang alhamdulillah beberapa kali memang saya selain
beasiswa hunter, saya juga hibah hunter. Oh, hibah itu biasanya adalah funding atau pembiayaan yang diberikan baik itu kepada misalnya untuk penelitian, untuk pengabdian. Nah, itu pengalaman alhamdulillah atau jurnal. Nah, di selama S3 kemarin alhamdulillahnya saya dapat 3 funding. Nah, dari Dikti itu 2 kali funding untuk disertasi, kemudian dari LPDP 1. Jadi alhamdulillahnya memang sebenarnya kalau kita mendapat support dana ya, orang biasanya kan sekolah aduh bikin kantong jebol. Iya, bener. Nah, ini pundi-pundi bertambah. Jadi jangan takut untuk kuliah lagi. Iya, bener banget. Gitu Sobat UIS. Mau S1, mau S2, mau S3, mau S-teler pun tetap ya. Jadi diusahakan untuk, karena sekarang kan beasiswa banyak ya. Iya, mau beasiswa provinsi juga ada. Ya, tinggal bagaimana kita menangkap peluang yang ada. Iya, benar. Ya? Nah, itu. Jadi memang beberapa kegiatan penelitian yang kemarin 2 kali itu kebetulan saya bidang ilmunya di kesehatan masyarakat, lebih ke penyakit menular. Yang kemarin 3 tahun terakhir saya dalami itu adalah demam berdarah. Ya, jadi saya itu berkutat dengan nyamuk. Saya berkutat dengan nyamuk. Jadi dengan nyamuk itulah saya memperoleh uang. Itu. Jadi bertawan sama nyamuk. Benar. Jadi sebenarnya saya mau benci sama nyamuk itu juga agak gimana ya, karena dengan nyamuk itu saya menghasilkan pundi-pundi ya, dan saya menyelesaikan S3 berkat nyamuk. Ya. Hidup nyamuk. Habis ini kita disponsori Bu sama Baygon. Oh iya. Jadi itu. Jadi memang memang tentunya ketika kita berani mengambil bentuk sponsor dalam apapun itu, tentu ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan, dan itu yang perlu kita pahami. Jadi komitmen kita dalam ketika misalnya kita mau mengambil suatu funding atau pendanaan, ya kita harus berkomitmen juga bisa menyelesaikan, bisa mencapai target yang telah kita janjikan, seperti itu. Jadi tetap komitmen itu harus ada ya. Jadi bukan berarti ambil-ambil saja setelahnya tidak dilakukan seperti itu, hanya mengambil uangnya saja, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya Sobat UI seperti itu. Tetapi kita tetap mencari sponsor, tetapi tetap tanggung jawab harus dijalankan. Itu yang paling penting ya. Ibu, kalau dilihat dari perjalanan beliau ini udah sangat banyak ya. Tentunya udah sudah menjadi dosen di berbagai wilayah. Terus apa nih Bu tips untuk menjadi dosen muda yang inspiratif? Tips dosen muda yang inspiratif. Iya, ya. Benar. Aduh, apa ya? Ayo Sobat UIS, ayo komen di bawah ini. Ayo apa kira-kira ya? Karena tadi mungkin kita waktu opening itu kita lihat Dr. Herdianti SKM MKes. Mungkin dari Sobat UIS berpikir seperti kayaknya nih killer atau lebih kayak terlalu monoton gitu. Iya, betul. Dan setelah kita tampilin ternyata beliau ini friendly banget nih teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kita butuh inspirasi dari beliau, apalagi kan beliau tadi kita udah bilang ini dosen muda nih ya. Jadi pastinya butuh tips nih untuk dosen muda agar bisa berkembang, atau dosen muda itu tuh bisa jadi seperti beliau yang sangat friendly ini tuh gimana gitu ya teman-teman sekalian. Oke Bu, mungkin boleh diceritain gimana Bu? Baik. Kalau untuk yang friendly-nya ya, mungkin memang lebih karakter ya. Karena dari awal memang saya tipe orang yang suka menyapa. Ya, suka menyapa, terus selalu minimal senyum. Nah, itu. Nah, tipsnya sebenarnya adalah ketika kita punya masalah misalnya, itu jangan sampai kita membawa masalah itu di dalam kelas. Iya, jadi cukuplah masalah itu ya nanti kita selesaikan di luar kelas. Tetapi ketika saya selalu itu berprinsip bahwa ketika saya mau masuk kelas, mau mengajar atau mau ketemu mahasiswa, itu paling utama saya
perbaiki mood dulu. Jadi ketika saya jengkel, ketika saya misalnya ada masalah pribadi atau masalah yang di luar terkait dengan mahasiswa, masalah pekerjaan dan sebagainya, itu biasanya saya akan sebelum ketemu mahasiswa, saya selalu memperbaiki mood saya dulu. Jadi saya senyum dulu sendiri, oke, tarik nafas gitu ya. Jadi seperti itu. Terus nanti setelah itu baru setelah mahasiswa masuk, saya sambut dengan senyum tentunya. Oke Ibu, jadi kita tadi udah dengar ya beberapa jawaban atau cerita-cerita nih dari Ibu Herdianti. Kalau yang terakhir nih Bu, tantangan yang Ibu hadapi nih selama menjadi dosen tentunya itu apa Bu? Kayak banyak ya Bu ya. Apalagi Ibu kan, karena biasanya kalau dosen yang friendly, padahal kan friendly itu bisa membangun lebih dekat ya dengan mahasiswa, tapi kebanyakan dosen yang friendly ini yang malah dimanfaatin oleh mahasiswa. Di spam chat ya Bu ya, di spam chat. Padahal udah dikasih waktu nih untuk siapin laporannya dari awal-awal, tahu di spam chat pas udah deadline ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin pengalaman banget Bu. Jangan mungkin gimana nih Bu, tantangannya Ibu ya. Oke. Sebenarnya setiap apapun yang kita hadapi pasti ada tantangan sendiri ya. Intan misalnya jadi mahasiswa pasti ada tantangannya. Terus tim-tim yang bergerak di belakang layar kita ini pasti semua ada tantangannya. Begitupun dengan dosen tentunya. Tantangannya juga pasti ada. Nah, tantangannya itu sebenarnya yang paling sering itu adalah, benar tadi Intan yang sampaikan bahwa kadang juga kita sudah mau membantu mahasiswa nih, dosen sudah sangat ingin membantu, menggebu-gebu, berapi-api, ya kan, berkobar semangat membantu, tapi memang mahasiswanya yang bergeraknya lambat. Nah, ini juga tantangan ini bagaimana kita selalu mendampingi mahasiswa supaya memang, karena kan kita di Universitas Ibnu Sina ini dititipkan oleh orang tuanya ya. Nah, itu tentunya menjadi tanggung jawab, sehingga ketika misalnya kita sebagai dosen, terutama dosen walinya, tidak membiarkan saja masih terserah. Karena kan kalau memang misalnya terserahlah mau ikut atau tidak, mau isi KRS atau tidak, mau kuliah atau tidak. Nah, kalau dibiarkan seperti itu kan kita sebagai pendidik yang dia amanahkan, dititipi di Universitas Ibnu Sina, itu rasanya sedih juga kalau ada mahasiswa yang tidak selesai. Nah, itu sangat sedih jadinya. Jadi kita memang di Universitas Ibnu Sina itu sebisa mungkin semampu dosennya itu mendampingi mahasiswa supaya memang bagaimana kita menjadikan amanah orang tuanya itu bisa selesai menjadi alumni kita, seperti itu. Jadi tantangannya ya memang di situ tadi, bahwa ada part-part sendiri yang memang kita harus, bahkan bukan hanya meneriaki ya, itu sudah kalau bawa cambuk kita cambuk mahasiswanya ya, tapi kan dalam artian kita paling WhatsApp-nya banyak, kadang kami WhatsApp banyak, mahasiswanya nggak baca, ditelepon, terus setelah itu kita hubungi lagi walinya, kalau disiakat kan kita ada kontak wali biasanya di ini. Nah, itu dosen itu mencari itu, ada nomor walinya, kita kontak. Jadi tantangannya seperti itu, bagaimana kami mencari mahasiswa supaya mahasiswa ini benar-benar menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah, itu yang paling tantangan besar sih selama menjadi dosen. Nah, lihat kan Sobat Uwis, jadi kuliah itu tuh nggak ada kendala, apalagi kalian pilih Universitas Ibnu Sina. Betul, yang tadinya kita udah lihat ada 3 kategori kelas, terus kita udah lihat sekarang dosennya tuh dosen-dosen yang friendly dan juga inspiratif nih teman-teman sekalian. Jadi kalian nggak usah ragu deh Bu ya, milih atau kendala jadi kuliah, apalagi harga nih di Universitas Ibnu Sina itu SPP-nya mulai dari 600 ribuan loh Bu. Jadi memang di mana lagi kalian bisa kuliah di sini kalau bukan di Universitas Ibnu Sina. Kami tunggu. Mau dimanapun
kita pasti ketemu. Iya benar, apalagi kalau kalian mau lihat, mau dibimbing sama dosen-dosen berprestasi, dosen muda seperti Ibu Herdianti, silakan langsung aja masuk kemana Bu? Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami ada 2 prodi loh, prodi K3, prodi Kesehatan Lingkungan, dan semuanya sudah baik sekali. Jadi ditunggu teman-teman semuanya, Sobat UI semuanya untuk bergabung menjadi mahasiswa Universitas Ibnu Sina, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, mungkin ada harapan Bu untuk Universitas Ibnu Sina? Harapan ya. Iya, harapannya dong Bu. Berbicara harapan, komen ya, misalnya ada Sobat UIS di situ, mungkin ada yang sudah juga merasakan jadi mahasiswa di sini ya, bisa komen apa sih harapannya untuk UIS. Nanti kita baca. Dan mungkin ada hadiah nanti ya, sponsornya dari Ibu. Kita pilih komen terbaik. Jadi ya, buruan nih buat Sobat UIS, jangan lewatkan tayangan ini. Betul. Jadi buat kalian silahkan komen seinspiratif mungkin. Ada hadiah langsung dari Ibu Dr. Herdianti. Ditunggu ya. Ya, baik. Tadi harapannya untuk UIS ya. Universitas Ibnu Sina ini sebenarnya masih proses mengepakkan sayap ya, Intan ya. Jadi memang tentunya berbenah, tentunya harapan-harapan pasti masih banyak yang bisa kita titipkan di Universitas Ibnu Sina. Tentunya mulai dari dari fasilitas yang ada, karena kan kita juga ingin seperti sekelas BINUS ya, apalagi kita sudah tetangga dengan NUS ya, tentunya harapan harus selalu ada dong. Kita tidak bisa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, apalagi Universitas Ibnu Sina kedepannya kita nggak tahu, mungkin saat ini jumlah mahasiswanya ribuan, kita nggak tahu, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan sampai puluhan ribu. Nah, tentunya itu membutuhkan fasilitas yang luar biasa juga. Iya, benar banget, Bu. Nah, sekarang kan sudah ada, yang awalnya kita belum ada lift ya, Intan ya. Nah, sekarang sudah ada lift. Nah, ada 2. Jadi nanti mungkin akan ada lift-lift yang lain, itu harapannya. Terus ada memang yang mungkin kan kita sudah ada ruang podcast juga sendiri ya, Intan. Mungkin bisa ditambah lagi lebih canggih, yang bisa berputar 360 derajat. Ya, supaya semakin mendukung kegiatan-kegiatan yang promosi, kemudian kegiatan mahasiswa yang kita bisa publikasi kemana-mana. Tentunya didukung dengan fasilitas yang luar biasa. Selain itu tentunya juga kita butuh fasilitas laboratorium ya, lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi tentunya, dan lebih canggih lagi. Itu harapannya banyak sih sebenarnya, kalau mau detailkan satu-satu pasti banyak. Ya, makanya tadi dari Ibu Herdianti tuh bilang kalau misalkan akan ada hadiah untuk siapapun yang mengkomen di postingan ini ya, teman-teman sekalian. Komen sebanyak mungkin, seinspiratif mungkin, supaya bisa dapat mendapatkan hadiah dari Ibu Herdianti. Nanti kontak panitia tentunya ya. Itu ya harapannya pasti banyak. Nah gitu. Untuk yang terakhir nih Bu, kita mulai jargon Universitas Ibnu Sina. Masih ingat nggak Bu? Kampusnya profesional muda. Itu sudah melekat di hati ya. Oke, teman-teman sekalian, Universitas terlalu grogi. Oke, sekali Bu ya. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda.